Ini pertama kali bener-bener dua-duanya pemeran utama. Iya. Satu aja mahal apalagi dua-duanya. Gue nanya apa yang Ustadz lihat ketika lagi meruqyah gitu. Iya. Saya susah menjelaskannya Mas. Bagaimana kalau Mas Purno saya bilang, oh enggak. Saya nggak sejauh itu. Saya nggak sepenasaran itu. Saya nggak sejauh itu gitu. Ntar saya bisa ngelihat hafalan saya hancur. Bisa lihat. Lokasi tertentu tuh kadang-kadang dia udah manggil orang gitu. Dia udah mulai melakukan gerakan-gerakan yang walaupun nggak heboh gitu. Wah ini ada setan ini berarti di sini nih. Yang lain sih nggak tahu, tapi kan karena gue tahu prosesi tahapannya seperti itu. Iya. Gue usah deket-deket yang itu ya, tuh kayaknya lagi diobati. Tiba-tiba dia kayak baru jalan dari ruangan apa atau daerah sebelah mana dengan orang-orang lokasi gitu. Ada apa di daerah sana? Gitu. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan Vino G. Bastian dan Marsha Timothy. Wow! Terima kasih loh kita udah diajak ke sini. Dengan senang hati, tapi pastinya kalimat pembukanya adalah Assalamualaikum. Ini ya, jarang banget ada trailer yang ketika lihat tuh sampai pengen ngasih lihat ke orang, lu lihat deh, ini keren gitu. Itu yang gue lagu tuh kayak brand ambassadornya Kodrat gitu. Udah gue tweet linknya, terus pas lagi ngedit di ngedit Cektok sebelah, terus ada Monty, ada Kang Kesa, lihat film barunya Kodrat keren banget trailernya gitu. Tapi tweetan lo itu sangat membantu kita banget loh. Itu terima kasih banget loh. Gue kirim invoice ke Charles Gozali. Gue sempat bilang, ini tim promonya bayar berapa Ernest bisa nge-tweet ini nih? Kagak, menurut gue trailernya seru banget gitu, kayak fresh aja gitu. Ini horor tapi ada actionnya. Ada sentuhan-sentuhan yang beda gitu ya. Iya, beda tapi bukan cuman si bedanya itu, tapi the whole trailer is just so exciting gitu, kayak seru banget, kayak bikin pengen nonton. Thank you banget. Terus kayak si anjing itu juga bagus banget ya. Anjingnya. CGI-nya bagus banget gitu. CGI bagus sih. Itu anjing apa serigala atau anjing ya? Itu lebih anjing sih, cuma itu lebih anjing sih. Gak usah pakai lebih dong, itu anjing. Soalnya ada yang pernah nge-tweet juga anjing emang trailernya. Maksudnya dalam arti harfiah. Ada anjingnya. Ada anjingnya gitu. Oke, ini pertama kali bener-bener dua-duanya pemeran utama. Iya. Oke. Tadinya kan nungguin pas di film lo, Iya. cuma kan akhirnya nggak jadi kan akhirnya. Satu aja mahal apalagi dua-duanya. Itu juga mahal banget loh. Gila. Mahal ya? Saya tanya produser, Pak pakai Ernest aja. Saya nggak kuat. Waduh. Jadi gue Kalau saya pakai Ernest nggak pakai kamu gitu. Karena habis semuanya di Ernest. Gue yang dibacain. Aduh. Ini harus ada episode khusus mereka yang bukan promo film ya. Biar kita bisa bongkar kehidupannya. Tapi nggak apa-apa. Kita ngomongin Kodrat. Ini sebenarnya kayaknya udah lumayan lama ya syutingnya ya, dari era-era kemarin pandemi lagi heboh-hebohnya ya. Itu syuting pertama akhir 2020. Akhir 2020. Terus sekitar tengah-tengah 2021 lanjut lagi yang lumayan panjang. Iya. Terus tiba-tiba COVID Delta naik, case-nya kita harus stop dari Jogja. Lanjut lagi kira-kira 4 bulan kemudian untuk ending sequence. Sudah 4 bulan. Sudah 4 lumayan sih. Dan sebenarnya skripnya itu dari tahun 2018. Itu kayaknya di-build terus sama Charles sama timnya gitu. Mungkin ada sisi mungkin takut salah kali, karena mungkin karena ada rukiah-rukiahnya gitu. Jadi kayaknya dia butuh orang yang tepat untuk ngedampingin skrip ini. Walaupun ini bukan religi sih, bukan film religi. Iya, tapi maksudnya aspek itunya harus digarap. Iya, takutnya kalau nggak terjadi salah jadi bahan. Banyak lah orang kita kayak gitu kan. Nanti akhirnya ramenya bukan karena kualitas filmnya, malah kayak gitu-gitu yang bikin rame ya. Benar. Tapi mungkin blessing in disguise ya dengan ke-delay waktu post pro-nya jadi lama, dengan CGI dan segala macam jadi matang banget gitu kayaknya. Tapi iya kayaknya deh. Maksudnya efek pandemi itu ngebuat film-film Indonesia tuh jadi kayak yang tertunda itu jadi punya waktu untuk ngebenerin lagi di post gitu. Dan kualitas film Indonesia yang setelah pandemi ini bisa dibilang kan oke ya. Makanya lu nyangka nggak sih sejujurnya kalian ini kan lumayan maksudnya udah paham banget lah industri kita seperti apa. Kita bisa bounce back secepat ini
lo cukup terkejut atau lo Gua udah terkejut. memperkira? Lo terkejut. Gue terkejut. ya. Nah lo sendiri gimana? Sebagai produser. Kalau gue nggak nyangka akan secepat ini sih, karena sih. gue mikir oke, orang pasti akan ngerasa ada ragu-ragunya balik lagi ke bioskop, Bener. ngumpul sama orang. Ternyata orang kangen seru-seruan Iya. di bioskop gitu. Padahal kan sempet tarik ulur kan, kita udah berapa persen tiba-tiba nggak jadi lagi penontonnya gitu. Ternyata sekarang film tahun ini 9 juta, 5 juta. 9 juta, iya gila. Buset Dan bukan cuman horor, gue kagetnya sih, horor sih udah pasti jualan lah misalnya. Tapi kayak ada beberapa drama. ada film apa namanya? Yang Kukira Kau Rumah drama. Kukira Kau Rumah juga, Mencuri Raden Saleh dengan ini lagi gitu ya. Miracle dengan drama ada komedinya juga. Bener. Ya. Jadi variatif ya penonton kita sekarang. Variatif. Menyenangkan sekali ya melihat antusiasmenya ini ya. Bener. Dan lo pasti seneng kan, cek toko sebelah 2 nih udah ditunggu banget kan? Aduh, terima kasih. Udah ditunggu banget. Ditunggu banget. Amin. Semoga. Tapi yang lebih harus ditunggu lagi karena itu masih lama lah, Desember. Ini kan Kodrat bakal tayang tanggal 27 Oktober. 27 Oktober di bioskop. Oke. Ceritain dong, pertama kali ini kan secara konsep agak unik ya gitu dibanding horor-horor yang lain gitu. Gimana ceritanya pas pertama kali? Gue rasa sih nggak pakai casting lah ya. Mungkin dari awal Charles emang ini kayaknya film ini emang harus Vino sama Marsha nih yang main atau gimana? Sebenarnya dia duluan dia. Dulu, oh gitu? Enggak, skripnya itu datang dikirim ke atas nama aku dulu. Atas nama kamu. Tapi aku tahu tujuannya dia pengen kodratnya tuh ini. Karena dia pernah syuting bareng. Nah, sebenarnya dia pernah syuting bareng. Dia Apa dulu ya? Syuting Nada bareng. untuk Asa. Nada dulu. untuk Nada Asa. untuk Asa. Setelah punya Oke. anak, pertama kali syuting lagi tuh bawa anak tuh ya itu filmnya Charles, Nada untuk Oke, Asa. Terus Nada kan untuk kenalan, ngobrol. Terus kayak aduh gue pengennya suatu saat gue bisa syuting sama Vino gitu. Terus tiba-tiba tahun 2018 itu tiba-tiba nih ada, gue tuh mau bikin ini gini. Pengen ini nih jadi Ustadz Kodratnya gitu. Jadi lo merasa diperalat gimana gitu ya? Agak awalnya. Terus gue langsung Jadi batu loncatan. nggak mau baca aja. Saya merasa perantara di sini. Tapi itu masih awal banget, draft awal. Terus masih developing, masih lumayan lama tuh. Ternyata sebelum dia kayaknya menuju ke sini banget, ternyata si karakter yang buat gue itu makin lama makin menarik. Dibuild kayak lagi. Awalnya belum kayak gini nih. Belum ada tambahan-tambahannya Oke. gitu. Terus makin lama makin seru, terus kayak ya deh gue mau deh gitu. Gue belum pernah nih kayak gini gitu. Nggak pernah juga ada yang nawarin gue kayak gini gitu. Karena kalau partnya kecil, bayarannya kecil kan. Maksudnya jadi hitungannya tambahin bersih lagi. ya Anda ya. Benar, jadi gedein lagi lah biar ada Biar tambahan. agak banyak lah. Itu sebenarnya kalau gue tuh berusaha kalau lihat oke lah dari trailer tuh sebenarnya karakter lo ini nggak terlalu jelas ya. Maksudnya lo itu siapa dan sebagai apakah ini kayak apakah dia penjahat utamanya atau gimana, kayak masih menerka-nerka gitu. Memang nggak boleh terlalu dibocorin dulu ya. Boleh diceritain nggak sih? Enggak. Enggak. Tegas ya. Sebenarnya kalau gue promo juga bingung karena pertanyaan banyak yang kayak Iya. saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab gitu sebenarnya. Atau Vino aja deh, buat teman-teman yang mungkin belum nonton trailer, lo harus nonton trailer Kodrat, keren banget. Tapi buat yang belum nonton, ceritain sedikit tentang apa sih film ini? Jadi sebenarnya Kodrat ini bercerita tentang seorang ustadz yang diberi karunia sama Allah tuh dia bisa meruqyah. Jadi ruqyah itu sebetulnya kan cara eksorsis tapi versi Islam. Iya. Jadi bukan cuman ruqyah itu bukan cuman ngeluarin setan aja, tapi kayak misalnya ada penyakit dibersihin, diobatin itu dengan Islam. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, satu saat si ustadz ini yang udah ahli dalam meruqyah, dia gagal dalam meruqyah anaknya sendiri. Dan dia mulai mempertanyakan dirinya lagi. Sebetulnya gue tuh udah pantas belum sih jadi seorang ustadz? Karena kan label ustadz ini kan buat dia tuh berat gitu loh. Banyak banget gitu realitanya bahwa orang yang ngaku ustadz tapi ternyata kelakuannya bukan ustadz gitu. Atau kan ilmunya bukan segitu gitu. Nah, dia kembalilah untuk belajar lagi, memperdalam ilmu agamanya lagi. Oh gitu. Balik ke pesantren. Nah, begitu di pesantren ternyata disitulah terjadi apa namanya ya serangan atau kejadian-kejadian yang apa namanya ngebuat dia tuh harus kayaknya gue harus melakukan sesuatu nih. Kodratnya gue harus melakukan sesuatu nih. Gitu. Tapi Kodrat mah nama karakternya kan di sini. Kodrat nama karakternya. Nama karakternya. Kenapa pakai Q ya? Apa bahasa Arab apa kenapa? Pakai Q Kodrat. Gue nggak tahu juga ya kenapa. Biar eksotis aja. Sebetulnya kalau yang kodrat yang bahasa Arabnya, setahu gue pakai huruf K sebenarnya. Oh gitu. Kodrat pakai Q tuh artinya kayaknya beda lagi gitu. Makanya gue
juga sempet nanyain itu dan kayaknya memang itu keputusan dari si Charles dan tim kreatifnya sih. Gue nggak tahu itu arahnya kemana. Biar lebih biar Mungkin. Di poster lebih enak aja kayak. Iya. Sayangnya Charles Ghazali sebagai orang yang punya ide, menyutradarai juga, sayangnya belum bisa hadir hari ini karena kondisi fisiknya cepat sehat kembali, Koko Charles ya. Ini gue pas lihat, gue inget, oh iya nih Marsha pernah main horor, gue pernah lihat di Asih 2 kalau nggak salah kan. Tapi kan di situ lo bukan sebagai setannya gitu ya, sebagai orang tuanya gitu. Di sini, nah itu tuntutannya apalagi tuh, fisik ya? Fisik lebih ini nggak sih, lebih demanding secara fisik nggak sih? Iya juga, sama konsentrasi sih. Konsentrasi? Iya, Kenapa? lebih. Ada beberapa bagian yang mengharuskan dialognya tuh tepat. Harus tepat, presisi semua, dengan teknis juga, dengan koreografi juga. Jadi agak konsentrasinya kayak harus ekstra saat itu gitu. Oke. Kayak salah sedikit, telat dikit kayaknya kita diliatin Jadi kayaknya Charles sama tuh kayak pengen departemen lain. misalnya dalam satu kalimat panjang nih Nes gitu, tiba-tiba gue pengen yang kata ini gue di sini, ntar gue kamera gue gerak atau ini gue gerak atau koreografinya berubah, lo nyebutin di sini. Nah kadang-kadang kita hafal dialognya, nggak hafal koreografinya. Itu koreonya bukan koreo drama, koreo action. Semuanya. Ada dramanya, jadi nggak cuma koreo action, tapi dramanya juga ada Dramanya koreonya. Ada banyak konsep yang seperti itu, berarti Iya. long take gitu ya. Iya. Di sini pokoknya titik ini tuh pas di koreo ini dialog ini oke. Iya. Kelihatannya sih kalau misalnya kita lihat hasilnya mungkin nggak terlalu se-effort itu, tapi kalau ngelakuinnya kan kadang-kadang ulang lagi dari awal. Benar. Gitu. Ya, teman-teman kalau nonton sih kayaknya gampang-gampang aja ya. Kalian nggak tahu. Kan teman-teman juga lebih jago biasanya. Iya. Kalau long take itu teman-teman yang lucu adalah kalau ada yang bikin salah menjelang ending ya. Dan semua jadi takut salah kan? Iya. Semuanya jadi tegang, terus kalau dialognya rame gitu, kayak gue pernah tuh pas teka-teki lucu sih jadinya. Karena long take dan rame, jadi setiap orang yang udah selesai dialog lega kayak, lu jangan salah. Bener nih. Bener, lu jangan salah ya. Bener. Itu parah. Gue pernah lakuin itu di catatan akhir sekolah kan. Beban mental. Wah itu gila sih catatan akhir sekolah sih. Itu Mas Anung sampai pingsan karena Itu gila. itu literally pingsan dia. Pingsan dia. Pingsan karena kita take berapa kali dan fisiknya udah nggak kuat. Dan kita tuh jadi akhirnya takut gitu. Kalau misalnya gue yang salah nih pasti semua mata tertuju sama gue nih. Itu 8 menit ya? Berapa menit itu? Itu ya mungkin sekitar segitu Iya, kali. seingat gue sekitar 8 menit itu long take di awalnya. Itu sinting sih. Walaupun sekarang udah banyak yang film kayak gitu, tapi pada tahun itu kayaknya Anung punya untuk film Indonesia sih itu Indonesia tetap gitu ya. istimewa lah, tetap istimewa lah. seru sih. Seru. Tapi long take tuh gitu ya, karena udah gitu kadang-kadang ini lagi semua cast sudah benar, tiba-tiba ada bocor apa Bener. aduh fokusnya kurang pas. Bener. Apalagi kalau dulu pakai film kan. Oh iya. Lo salah awas ya. Kayak harga Ken gue lebih mahal daripada harga lo nih. Wah, itu langsung. Menakutkan. Aduh, jadi Ken itu kaleng roll filmnya teman-teman. Jadi dulu karena pakai roll satu Ken itu ya mahal banget lah pokoknya ya. Jadi sekarang kan tinggal kurang enak nih kita cobain sekali lagi gitu. Tinggal cuman masalah perkara memory card doang kalau sekarang. Kalau dulu tidak semudah itu. Tapi ya lu udah melintasi masa-masa itu ya. Sempet lah di ujung-ujungnya. Sempet ngalamin ya. Sempet ngalamin lah. Gue nggak sempet ngalamin soalnya. Kayak apa sih Vin? Maksudnya beban banget ya jadi aktor ya. Maksudnya untuk bikin kesalahan tuh jadi makin beban. Tapi kan itu bikin jadi makin stres nggak sih? Nah, mungkin ketika gue masuk ke era itu gue masih awal kan. Iya. Mungkin kalau pemain-pemain yang lebih senior dari gue itu mungkin udah akhir-akhirnya dia. Betul. Jadi beban banget gitu. Dan apa namanya? DOP dan saudara tuh setiap melakukan itu galak-galak kan, bukan tegang lah. sampai apa namanya? Itu memang keluar dari mulut DOP-nya gitu. Kan gue tinggal satu nih. Kalau misalnya lo salah lagi nih, entah gue yang diganti atau lo yang diganti. Karena harga Ken gue ini lebih mahal. Gue yakin harga Ken gue ini lebih mahal dari bayaran lo. Iya sih pada saat itu gitu. Ya, harga Ken berapa sih? Dulu tuh berapa ya? Gue juga nggak. Kalau gue tanya, emang berapa bang? Gue digampar kali. Pokoknya lebih mahal dari lo. Tapi ya iyalah. Tapi gila, itu tidakkah itu malah bikin tambah stres ya, bukannya memberi motivasi ya? Latihannya banyak banget. Tambah stres, tapi karena emang kita latihan. Jadi pas pada saat itu latihan lagi. Dan syuting film tuh dulu mungkin durasinya masih bisa lebih lama kali ya Nes ya. Kalau sekarang kan ya sebulan tuh, syuting days-nya tuh lebih lama. Iya.
Dan dulu kayaknya kalau misalnya kayak preparationnya gitu, workshop readingnya tuh bisa sampai kita kayak diinepin di mana sebulan, bisa sampai kayak gitu. Makanya sebenarnya untuk mengurangi budget ketika salah syuting kayaknya. Tapi kan itu budget juga sebenarnya ya. Budget Prep juga. kayak begitu kan budget juga ya. Iya sih. Tapi enak juga ya prep bisa sematang itu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi sekarang, emang sih kayaknya enak ya. Cuman ya tadi lo bilang, sekarang kan semua masalahnya di waktu kan. Iya, waktu. Mau ngeblok berapa bulan? Berapa bulan gitu kan. Iya begitulah ya. Tapi sekarang udah di digital, era digital. Jadi lebih membuka banyak kemungkinan untuk berkreasi jadi lebih praktis ya. Dan dialog antara pemain dan sutradara dan kru kayaknya lebih enak sekarang ya. Tensi lebih cair menurun. ya. Tensi menurun. Terus semuanya bisa kasih solusi untuk filmnya gitu. Lo sempat ngalamin juga masa-masa tegang kenceng-kencengan gitu? Berapa kali? 2 kali ya? 2 kali ya? Filmnya. Film pertama sama Film pertama itu apa sih? Ekspedisi Madewa dulu. Oh. Pertama kali syuting. Masih pakai film. Oke. Itu terlarang ya? Itu terlarang terakhir. Itu terakhir kali pakai film. Iya. Itu terlarang tuh Pak Ipung ya? Pak Ipung. Galak nggak Pak Ipung? Masih galak waktu Masih itu. galak. Sekarang lucu mulu. Dia itu Judas. Pak Ipung. Karena Judas. Oh lu Wiro sama Pak Ipung ya? Pak Ipung baik banget sih gitu. Cuman ya itu. Iya. Aslinya baik banget tapi itu emang suka bercandaannya gitu. Iya. Tapi ngerti sih gue kalau misalnya lu bilang, kru zaman dulu galak-galak, gue kebayang pressure yang harus mereka tanggung gitu Iya, dengan tanggung jawab mereka juga lebih tanggung jawab besar. gede Bener, banget gitu. gila. Iya. Dan kayaknya masalah waktu tuh dulu tuh kayak hampir jarang meleset karena mungkin takut gitu, bener-bener semua takut kalau sampai lebih hari atau apa hari gitu. Iya. Jadinya kayaknya mungkin lebih mateng gitu. Iya, Gue ngebayangin yang dulunya lagi ketika syuting kan udah harus di-dubbing ulang kan? Bener. Yang sound belum direct gitu tapi kan? kata Om Roy Martin, enak kalau lupa dialog tinggal buang muka. Paling bisa dia itu. Dia kayak Aku namanya. sama kayak Nanti tinggal di dubbing, mukanya tinggal dibuang. Enak bener tuh. kalau Om Indro cerita kalau almarhum Om Kasino kalau dia habis acting gitu kan harus dubbing. Lo ngomong apa sih? Gue lupa, gue nggak tahu. Lo kira-kira aja tuh ngomong apa gue. Karena dia improve, tapi dia nggak tahu improve dia tuh apa gitu. Dan mencoba ngebaca lip syncnya juga saking dia nyerocosnya juga susah. Iya, malah yang lagu yang Uwe Wong Bu gitu. Dia nggak tahu dia ngomong apa gitu. Jadi akhirnya terus begitu disuruh dubbing, ngapain gue harus dubbing lagi? Lu liatin aja tuh orang yang untuk dubbing, gue ngomong apa gitu. Jadi sebetulnya dia nggak tahu dia nyanyi apa gitu. Jadi bisa jadi apa yang kita dengar itu beda sama yang pas syuting ya? Beda banget gitu. Tapi lu film horor pertama nggak ini, Vin? Gue pertama. Iya ya, kalau lu pertama ya, harusnya pernah tapi bukan jadi si sosoknya ya. Lu ini pertama ya. Pertama gue. Film horor pertama. Selama ini nggak mau ngambil apa? Kenapa? Kan nggak mungkin juga nggak ada tawarannya Vino G. Bastian, masa Enggak nggak sih, ada bukannya tawaran? nggak mau ngambil sih. Maksudnya gue tuh justru seneng banget film horor. Horor thriller tuh gue Sebagai seneng. penonton. Sebagai penonton. Oke. Tapi kalau gue denger teman-teman gue syuting horor tuh pertama kayaknya jamnya kebalik kan, pasti malam. Terus ininya apa namanya lebih berat lah gitu. Iya. Terus yang satu lagi gue tuh soalnya agak takut gitu. gue tuh masih ngebayang. Penakut maksudnya? Kan kalau kita ngebayangin kita sebagai penonton, Iya. lu ngebayangin kengeriannya adalah seperti yang lo tonton kan. Betul. Nah, apa namanya begitu pas dia udah syuting horor, ternyata syuting horor tuh menyenangkan. Gue bilang, oh sih boleh di. Kebetulan pengalaman pertama tuh begitu menyenangkan waktu horor kemarin tuh. Kodrat maksudnya. Enggak, waktu pertama kali syutingnya syuting ASI 2. sebelumnya. Oh yang ASI 2 itu. Itu benar-benar menyenangkan dan gak buat kapok sama sekali. Oke. Jadi kayak, oke, suka nih syuting horor gitu. Seru. Dan gue tuh datang ke lokasi karena gue emang belum punya pengalaman di situ. Nes. Oh syuting horor tuh ternyata gini. Lampunya tuh ternyata nggak segelap di film ya. Norak banget kan gitu kan. Namanya grading kan. Iya. Maksudnya gue kan hidup di film gitu. Tapi gue kayak gitu tuh masih. Oke. Oh gitu. Ternyata pas dapetin skrip dari Charles, buat gue oh ini bukan cuman horor tapi ini ada sesuatu yang beda nih. Jadi kalau gue masuk ke film horor ini Kodrat jadi pertama, kayaknya mudah-mudahan karakternya bisa cukup diinget lah gitu. Oke, diingat, dijadiin series, Series. Amin. Ini jadi film keluarga sebenarnya. Keluarga gue kan. Iya benar. Kalau ada series kan gue lagi. Iya. Bagus film keluarga. Ini Cuannya sama-sama. Ini age ratingnya berapa sih? 13 atau? Katanya 17 ya, 17. Oh, 17 ya.
17. Ada adegan-adegan yang Kan ada adegan romance yang 17. Jualannya gitu banget ya? Gue pikir darah. Nyari untungnya atau gitu. apa. Ternyata adegannya panas ya. Panas, Adegan panas, adegan- bakar gitu dibacain ayat gitu. Tapi banyak workshop actionnya juga berarti ya? Maksudnya selama prep kayak prep film action juga ya? Maksudnya Iya, akan karena- banyak workshop, banyak... Iya, action koreografi ke Iya, ke bagian si Rukiahnya itu sih. Iya. Karena mungkin Charles juga basicnya ada actionnya juga. Iya, iya, Jadi iya, ketika adegan Rukiah mungkin dia mau explore di situ gitu. Iya. Walaupun gue sempat bilang apakah benar ketika Rukiah itu sampai seheboh ini atau apa gitu. Ternyata kata ustadznya, kan gue ditemenin sama ustadz nih, Ustadz Isman namanya. Kalau aslinya lebih gila lagi mas. Kalau misalnya kita ketemu sama jin atau iblis yang luar biasa kekuatan itu bisa lebih gila lagi dan bahkan gak semua ustadz bisa ngelawan itu. Oke, lu nggak ikut dia kerja gitu, ngelihat riset gitu, lihat beneran proses Rukiah beneran? Gue mau dibuka sama dia ininya setelah hafalin ayat apa. Terus gue bilang apa kan, gue nanya apa yang ustadz lihat ketika lagi merukiah gitu. Iya. Saya susah menjelaskannya mas. Bagaimana kalau mas Puno saya bilang, oh enggak. Saya nggak sejauh itu. Saya nggak sepenasaran itu, Saya nggak sejauh itu gitu. Ntar saya bisa ngelihat hafalan saya hancur lagi. Bisa lihat terus lagi, Iya, nggak lihat bisa terus. hilang lagi. Begitu dibuka kan banyak tuh ya di film-film horor yang nggak bisa ditutup lagi kan. Bener. Tapi lu kan sebenarnya bisa ikut ustadz lagi ngerukiah beneran gitu, enggak ya? Enggak, tapi ya? gini waktu kita lagi syuting, jadi kan gue diajarin tuh misalnya kalau misalnya lagi rukiah tuh bagian yang dipegang tuh misalnya ini, misalnya bagian tubuh gitu kan, ini. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam satu lokasi-lokasi tertentu tuh kadang-kadang dia udah manggil orang gitu, terus dia udah mulai melakukan gerakan-gerakan yang walaupun nggak heboh gitu, gerakan-gerakan itu, wah ini ada setan ini berarti di sini nih. Jadi lu lihat. gue lihat tapi kan diem aja. dia diem aja. Jadi Jadi kayak dia nggak senyum mau, aja. dia nggak mau bikin orang-orang Dia panik senyum-senyum ya. aja. yang lain sih nggak tahu, tapi kan karena gue tahu prosesi tahapannya seperti itu, gue bilang gak usah deket-deket yang itu ya, tuh kayaknya lagi diobatin. Atau kalau misalnya lagi di lokasi apa tiba-tiba dia kayak baru jalan dari ruangan apa atau daerah sebelah mana dengan orang-orang lokasi gitu. Ada apa di daerah gitu. Tiba-tiba kita suka Terus ada tiba-tiba dia apa udah mulai itu enak-enak ya? gitu. Ada apa ya? Udah tua belum sih orang? Enggak terlalu tua. Enggak. gitu. Masih ya lebih tua dari gue sih. Oke. Berarti dia memang karirnya memang rukiah ya. Karirnya dia kelebihannya memang rukiah. Rukiah. Oke. Seru banget ya. Itu dia nggak bikin itu jadi konten ya. Ya kan? Karena kayaknya akan lebih seru dari filmnya, jangan-jangan. Iya juga. Mungkin udah ditahan sama Charles, lo jangan bikin konten ya. Ntar sayang film gua. Iya juga ya. Bener. Orang yang bukan nonton film Kodrat, nonton YouTube-nya YouTube-nya Ustadz Isman. Isman gitu. Iya. Tolong Ustadz gitu. Please banget nih. Cuman keseluruhan ceritanya pas udah selesai tuh kayak wah ini rasanya kayak apa ya? Bukan horor yang dengan penuh jump scare atau Iya, apa tuh iya, enggak. iya. Ada tetap lah Iya, ya namanya iya, horor, tapi iya. enggak itu gitu. Intinya tuh bukan di situ. Apa ini?